Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kepada kita sebuah nikmat yang sangat besar, nikmat sebuah pertemuan di dalam satu majelis ilmu yang dengan nikmat pertemuan di dalam majelis ilmu ini nanti Allah juga akan memberikan tambahan-tambahan nikmat yang lain, yaitu nikmat pertemuan dengan orang soleh, nikmat bertambahnya ilmu, dan sebuah kenikmatan dengan bertambah ilmu ya terhilangkan juga kebodohan, dan nikmat dengan kita juga bermajelis ilmu Allah lahirkan nikmat lain, yaitu berupa tambahan iman dan hati yang kemudian terdorong untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nikmat yang lain juga adalah ketika kita bermajelis ilmu, Allah hadirkan nikmat istiqomah di jalan kebaikan, dan pastinya ketika kita sudah mendapatkan nikmat istiqomah, mudah-mudahan nanti kita akan mendapatkan nikmat yang lebih besar dari itu lagi, yaitu bisa wafat atau mati dengan husnul khotimah. Dan saudaraku rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu juga diantara bukti dari apa yang Allah sampaikan dalam ayat Al-Quran surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, bahwa jikalau kalian mensyukuri nikmat yang telah aku berikan, maka Allah akan menambahkan nikmat yang lain. Dari nikmat yang satu kita syukuri, Allah tambah lagi nikmat dan nikmat. Dan di antara buktinya adalah ketika kita syukuri nikmat kesempatan, dengan kita isi nikmat kesempatan itu diantaranya untuk bermajelis ilmu. Apa tambahan nikmat ketika sudah bersyukuri nikmat ilmu? Seperti yang kami jelaskan tadi, dengan kita mendapatkan nikmat ilmu, Allah akan menambahkan nikmat yang lain, nikmat beramal, nikmat istiqomah, nikmat pertemuan dengan orang-orang baik, ya, nikmat kemudian bertambah iman, nikmat kita juga bisa terdorong untuk bertakwa, nikmat kita bisa istiqomah dengan adanya kajian, nikmat kita bisa husnul khotimah. Itu adalah bahagian pada tambahan-tambahan nikmat gara-gara satu nikmat Allah, yaitu ketika kita syukuri, yaitu mensyukuri nikmat Allah, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan yang kita isi misalnya dengan bermajelis ilmu. Jadi seperti itu. Kita misalnya mensyukuri nikmat kesehatan, kita syukuri. Bagaimana cara mensyukuri nikmat kesehatan? Kita jadikan kesehatan yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah kepadanya. Syukur. Udah. Apa yang Allah janjikan kepada kita? Allah tambahkan nikmat lagi. Bagaimana itu? Dengan kesehatan, berarti kita bisa beraktivitas, mencari nafkah misalnya. Dengan kita sehat, kita bisa mudah melakukan apapun, ya, aktivitas di atas permukaan bumi ini. Ketika kita syukuri nikmat sehat, Allah akan tambahkan nikmat-nikmat yang lain gara-gara nikmat sehat ini. Apa yang lahir dari nikmat sehat setelah itu? Apa saja? Banyak, ya, banyak sekali. Syukuri, ya. Banyak orang hari ini yang sedang sakit kepingin sehat. Kita yang sedang sehat harus mensyukuri itu. Kalau kita pergi ke rumah sakit, banyak orang yang merindukan seperti kita, sehat-sehat seperti ini. Banyak sekali kalau kita lihat di sekeliling kita yang mereka merindukan untuk duduk bermajelis seperti ini dengan nyaman, ya, tanpa kendala. Ada banyak orang memiliki kendala, saudaraku. Keterbatasan waktu,
mungkin karena kesibukan mereka. Ada yang di antara mereka punya waktu tapi nggak sehat. Nah, Allah sekarang telah berikan kita waktu, Allah juga berikan kita sehat. Tinggal kita apakan sehat dan waktu ini kita syukuri. Ya, kita syukuri. Nah, saudaraku rahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini kita masih dalam momentum bulan agung, di antara 4 bulan yang dikenal dengan bulan haram. Kami sempat dan sering bahkan menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menginformasikan kepada kita dalam Al-Qur'an, ya, surat At-Taubah misalnya ayat ke-36, bahwa Allah telah jadikan di dalam 1 tahun itu 12 bulan, dan dalam 12 bulan ini ada 4 bulan haram. Ya, kemudian dijelaskan oleh Rasulullah, ya, 4 bulan haram tersebut 3 yang berurut, 1 yang terpisah. 3 yang berurut yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan juga Muharram. Yang terpisah 1 adalah Rajab. Dan kita sedang berada di antara 4 bulan haram itu, yaitu bulan Muharram. Dan di mana-mana kita sudah mendengar dari para asatidzah, para alim ulama, ya, para khutbah, bahwa kalau sudah menjelang bulan Muharram ataupun di saat sedang memasuki bulan Muharram, itu yang sering terkampanyekan adalah ataupun sering diperdengarkan adalah masalah hijrah Rasulullah. Betul? Identik. Bulan Muharram ini adalah selalu dihubungkan dengan bulan ataupun identik dengan muhasabah, peringatan hijrahnya Rasulullah SAW. Di kesempatan kali ini juga kita akan coba bincang-bincang, ya, berbicara santai yang berhubungan dengan hijrah ini juga. Dan pastinya kalimat hijrah ini sudah menjadi kalimat yang sudah tidak asing, sering didengar, sering dipakai di mana-mana. Bahkan ada lentera hijrah, apa lagi? Ada komunitas-komunitas hijrah. Hari ini hijrah ini istilah yang sudah biasa digunakan. Ada rumah hijrah, apa lagi? Lorong hijrah, nama jalannya lorong hijrah. Bahkan ada warung kopi hijrah namanya. Ada tahu hijrah. Nah, sampai nama tahu pun ada tahu hijrah. Jadi hijrah ini sudah merebak di mana-mana kalimatnya. Ya, hijrah. Namun apa itu hijrah yang sebenarnya, gitu ya? Apa hakikat dari hijrah? Kita akan coba mengambil pelajaran dari, ya, hijrah tersebut. Kemudian kita juga akan mengambil nanti, ya, beberapa pembahasan mengenai bagaimana supaya kita bisa istiqomah dengan hijrah. Karena apa? Tidak sedikit kita lihat orang yang sudah hijrah, yang dia hijrahnya gagal hijrahnya. Dan kenapa gagal? Itulah akan kita coba bahas. Sebelum itu kita akan coba pahami lebih dahulu hijrah itu apa, gitu. Nah, hijrah itu bahasa Arab. Hijrah itu bahasa Arab. Hajaro adalah itu kalimat aktif yang dibahasakan dengan bahasa kita, meninggalkan, kemudian berpindah. Saya sempat sampaikan di materi 1 tahun lalu, ya, kajian yang sama, di hari yang sama, dan bahkan di beberapa momentum kajian di hari yang berbeda. Berarti kalau kita mau pahami hijrah itu aktif atau pasif? Kalimat aktif atau pasif? Aktif. Karena ada kata kerja aktif di sini. Meninggalkan, gitu kan? Nah, jadi hajara itu meninggalkan. Kalau kita hubungkan ke hijrah Rasulullah,
Hijrah Rasulullah itu meninggalkan Mekah menuju Madinah. Logika hijrah, kan sering saya sampaikan ini materi ini. Apa logika hijrah? Kalau ada yang ditinggalkan, ada yang dituju. Ini rukun hijrah. Pernah ingat materi ini? Rukun hijrah. Siapa masih ingat? Ini pernah kami sampaikan. Baru dikatakan hijrah kalau sudah terpenuhi rukun ini. Hijrah berarti logikanya untuk kemudian kita bisa dapatkan rukunnya, kita coba ambil dari hijrah Rasulullah. Kemudian kita menjadikan rukun nanti. Berarti hijrah konsekuensi pertama adalah kalau udah berbicara hijrah, ada satu yang ditinggalkan. Apa? Rasulullah meninggalkan apa? Mekah. Oke. Kemudian rukun kedua, ada yang ditinggalkan, ada yang kemudian dituju. Yang kedua, meninggalkan dari suatu tempat untuk ke tempat yang lain, ke tempat yang dituju, ini butuh apa? Proses. Berarti ketiga rukunnya adalah ada proses yang harus dilakukan. Nah, itu. Rukun ketiga berarti apa? Ada usaha, ikhtiar. Kalau habis meninggal, kepingin menuju tapi nggak mau melangkah, berarti nggak cukup rukun. Nggak cukup rukun. Kemudian ada yang ditinggalkan, yang kedua ada yang dituju. Kemudian untuk proses meninggalkan dan untuk menuju itu ada yang namanya ikhtiar ataupun apa tadi? Usaha, ya, untuk melakukan proses perjalanan itu ada. Melangkah berarti berproses untuk melangkah supaya sampai ke tujuan. Itu rukun ketiga, proses, yaitu melangkah. Adakah rukun yang lain? Ada. Apa itu? Apa? Teman. Betul. Rukun kemudian apa? Kalau ingin melangkah, berangkat, kalau kita lihat dari hijrah Rasulullah, ditemani, nggak sendiri. Bahwa kalau kita buka dalam sejarah, hijrah pertama itu ke Habasyah kan, sendiri atau diarahkan oleh Rasulullah beberapa orang, nggak disuruh sendiri, satu rombongan berangkat. Itu waktu pertama hijrah ke Habasyah. Waktu ke Madinah juga sahabat duluan berangkat beberapa orang, bukan satu orang. Ada beberapa sahabat lebih banyak daripada yang diberangkatkan ke Habasyah. Orang yang diberangkatkan ke Madinah itu lebih banyak jumlahnya karena sudah mulai banyak orang yang masuk Islam. Dan Rasulullah memerintahkan sahabat duluan yang berangkat dan bukan satu yang diberangkatkan, tetap dalam rombongan. Dan bagaimana dengan Rasulullah sendiri? Rasulullah juga tidak berangkat sendiri, ditemani. Berarti apa? Rukun kedua, rukun berapa? Rukun keempat dari hijrah, butuh teman dalam hijrah. Yang kelima, apa? Pedoman, betul. Rukun kelima, kalau kita ingin hijrah, berarti meninggalkan satu tempat. Rukun pertama. Rukun kedua, ada tempat yang dituju. Rukun ketiga, jalani proses melangkah, berarti jangan berdiam di tempat, nggak akan pernah berpindah. Kemudian rukun keempat, harus ada teman. Rukun kelima, apa tadi? Rukun kelima, orang yang mau berangkat harus tahu arah perjalanan. Memang dia ingin ke Madinah, tapi Madinah itu di mana gitu. Jangan sampai nanti tujuan ke Madinah sampai ke Jeddah misalnya, sampai ke Riyadh, sampai ke ibu kota lain. Karena dia nggak ngerti perjalanan. Jadi sebelum berangkat harus paham betul peta perjalanan. Dan yang terakhir, rukun hijrah itu adalah ngapain. Ngapain berarti tujuan harus jelas. Berapa rukun hijrah? 6. Ya, 6 rukun hijrah. Nah, baru kita coba sekarang hubungkan ke dalam hijrah kita sekarang. Itu hijrah Rasulullah. Dari hijrah Rasulullah kita coba ambil beberapa rukun, baru dikatakan nanti hijrah. Paham maksud saya?
dari 6 rukun tadi kalau kita penuhi, baru orang itu baru dikatakan nanti dia sudah hijrah atau sedang berhijrah. Baru dia dikatakan hijrah yang hakiki. Karena ada hari ini ada yang dengan mudah mengatakan, Pak Ustaz, alhamdulillah saya udah hijrah, nah, kan? Pak Ustaz, kawan saya alhamdulillah udah hijrah. Pak Ustaz, saya syukur sekali kepada Allah. Kenapa? Keluarga saya udah mulai hijrah. Nah, oke. Jadi sudah mulai banyak orang membahasakan seperti itu, istilah-istilah itu, ungkapan-ungkapan itu, hijrah, hijrah, hijrah. Nah, kawan kita ini udah hijrah Ustaz, nggak seperti yang dulu lagi. Oke, silakan, nggak apa-apa. Saya alhamdulillah udah hijrah Ustaz. Oke, nggak apa-apa. Namun ingat, benar nggak hijrah kita? Nah, hubungkan ke rukun hijrah. Terpenuhi nggak rukun hijrah tadi? Ya, inilah menjadi fokus kita hari ini. Nah, sebelumnya hijrah itu, ya, berarti kalau Rasulullah melakukan sebuah perpindahan tempat ke tempat yang lain, satu tempat ke tempat yang lain. Dalam hal ini berarti meninggalkan Mekah menuju Madinah. Nah, kita bagaimana? Bagi umat Muhammad, hijrah seperti itu bisa-bisa nanti bisa-bisa saja terjadi dan bisa masih dilakukan oleh kita. Namun jabaran hijrah yang lebih luas adalah seperti yang disabdakan Rasulullah, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Apa itu hijrah kata Rasulullah? Tidak dikatakan orang hijrah, melainkan dia adalah orang yang berusaha meninggalkan apa yang Allah larang. Itulah hijrah. Jadi hijrah jabarannya luas. Berpindah atau meninggalkan tadi. Berpindah atau meninggalkan. Berarti apa jabaran luas dari hijrah? Ya, usaha kita untuk merubah keadaan. Itu hijrah. Karena hakikat dari hijrah Rasulullah ke Madinah dari Makkah itu, Rasulullah ingin merubahkan keadaan. Keadaan pada saat itu nggak memungkinkan untuk diterapkan nilai-nilai kebaikan di Makkah. Maka Rasulullah ingin merubah itu untuk menciptakan suasana yang baik di tempat yang lain. Itu hakikat dari hijrah itu sendiri. Jadi usaha untuk memindahkan sebuah keadaan. Sebenarnya bukan tempatnya yang menjadi masalah. Ingat, Rasulullah meninggalkan kota Mekah bukan karena Mekah itu jelek, bukan karena Mekah itu panas, bukan karena kota Mekah itu nggak bisa berkembang ekonomi, bukan masalah ekonomi sehingga Rasulullah harus berpindah tempat. Karena mungkin di Madinah bisa beliau lakukan berdagang dengan mudah, bukan. Karena di Madinah tanahnya subur, bukan juga. Bukan karena Mekah kurang subur, bukan karena Mekah itu kurang produktif untuk dikembangkan ekonomi, bukan. Jadi bukan karena kota Mekahnya. Paham ini? Jadi Rasulullah meninggalkan kota Mekah bukan karena Mekah itu adalah kota yang jelek, kota yang tidak produktif, kota yang tidak berkembang. Bukan itu masalahnya. Rasulullah meninggalkan kota Mekah karena di Mekah Rasulullah tidak mampu mewujudkan suatu keadaan yang Islami, karena ada jahiliyah yang luar biasa, dan jahiliyah ini telah mengepung, memeluk kota Mekah, telah menguasai kota Mekah, yang sehingga Rasulullah tidak bisa leluasa menegakkan kebenaran di situ. Ini yang membuat Rasulullah berpindah, bukan karena kota Mekahnya, tapi karena penduduk kota Mekahnya yang pada saat itu tidak mau menerima kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah. Ini hakikat dari perpindahan. Jadi bukan masalah sekedar pindah. Bukan masalah sekedar pindah ini, saudaraku. Nah, sekarang berarti hakikat dari hijrah adalah usaha kita untuk berpindah dari satu keadaan yang nggak bagus, yang nggak jelas, yang nggak baik. Kita berusaha untuk berpindah keadaan untuk yang lebih baik. Itulah hijrah. Nah, sekarang kita dalam kehidupan sehari-hari bagaimana berarti itu hijrah? Bisa aja kita contohkan dengan banyak contoh. Misalnya kita punya keadaan bodoh, misalnya kita bodoh dalam urusan agama. Nah, tinggalkan kebodohan menuju kepada kepandaian dalam urusan agama, itu hijrah. Nah, gitu. Berarti kalau kita hubungkan rukun hijrah, pindahkan diri dari kebodohan menuju pada
kepinteran. Nah, untuk supaya pinter harus ada teman-teman yang sudah pinter. Kemudian harus ada apa lagi? Usaha gitu. Ada tujuan. Ada pedoman untuk biar pinter. Nah, gitu. Itu kalau kita hubungkan ke rukun tadi. Dan itulah hakikat dari hijrah. Usaha dari memindahkan suatu keadaan yang nggak baik. Termasuk seperti tadi, hijrah dari kebodohan berarti. Hijrah dari yang sebelumnya keadaan kita belum bisa baca Quran. Ayo kita hijrah sekarang. Kita robah suasana kita hari ini. Yang keadaan kita nggak bisa baca Quran, usahalah kemudian kita berusaha, kemudian kita harus bisa baca Quran. Itu hijrah. Yang sebelumnya kita masih berbaju ketat, ayo hijrah, berbaju longgar. Yang sebelumnya kita dalam keadaan nggak berjilbab, hijrah. Ayo kita sekarang merubah keadaan pakaian kita menjadi lebih islami. Itu hijrah. Hijrah kemudian apa? Hijrah anak kita belum soleh, ayo kita berhijrah sekarang, merubah keadaan anak biar soleh. Itu hijrah. Karena hijrah hakikatnya adalah usaha untuk berpindah dari suatu keadaan yang nggak baik menuju suatu keadaan yang baik. Itu hijrah. Kalau Rasulullah sabdakan apa? Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Hijrah adalah, muhajir adalah orang yang berhijrah, adalah orang yang berusaha untuk memindahkan ataupun meninggalkan apa yang Allah larang. Hijrah. Tinggalkan yang Allah larang, itu hijrah namanya. Hijrah dalam segi luas misalnya lagi, kita sekarang dalam ekonomi kita masih bergelut dengan ekonomi ribawi misalnya. Ayo kita tinggalkan. Riba dilarang enggak? Dilarang. Nah, apa arti hijrah? Meninggalkan apa yang Allah larang. Kalau Nabi meninggalkan kota Mekah ke Madinah. Kalau kita meninggalkan riba menuju ekonomi yang islami, itu hijrah. Apalagi meninggalkan teman, hijrah juga. Ya, karena konsekuensi hijrah apa? Di samping kita harus berteman dengan orang baik, kita harus meninggalkan teman yang gak baik. Maka Nabi meninggalkan orang-orang gak baik di Mekah itu, ditinggalkan sementara waktu. Gak boleh bergabung, takutnya apa? Gak istiqomah dalam hijrah. Dan ini akan kita sampaikan khusus, yaitu kiat-kiat bisa istiqomah dalam hijrah nanti. Kami ulangi, berarti rukun hijrah apa tadi? 6. Rukun hijrah 6. Pertama, yang ini baru kita coba jabarkan. Rukun pertama adalah ada keharusan untuk kita meninggalkan sesuatu tempat. Kalau Rasulullah meninggalkan kota Mekah. Nah, sekarang kalau kita hijrah, apa yang udah kita tinggalkan? Misalnya kalau ada orang katakan aku udah hijrah, kamu udah tinggalkan A, B, C nggak yang nggak baik-baik? Kalau belum, berarti belum hijrah, belum cukup rukun. Karena yang dikatakan hijrah harus tinggalkan sesuatu itu konsekuensi. Nama saja hijrah, meninggalkan. Kalau ada orang katanya hijrah, tapi dia belum meninggalkan apa yang Allah larang, dia masih ragu dengan apa yang dia tinggalkan, yang semestinya harus ditinggalkan, maka sungguh dia belum hijrah. Ya ini, dipahami sampai di sini? Karena logika hijrah tadi apa? Rukunnya harus ada sesuatu yang ditinggalkan. Nah, itu. Tanpa ragu, tanpa ada beban, kayak Nabi kan? Ada beban meninggalkan kota Mekah, padahal itu tempat kelahirannya. Padahal itu adalah tempat di mana Rasulullah dilahirkan, tempat Rasulullah dibesarkan. Rasulullah di situ adalah juga tempat Rasulullah mencari nafkah juga di situ. Tapi Rasulullah coba dengan ikhlas meninggalkan kota Mekah itu. Nah, gitu juga dengan kita. Sekali lagi, kalau ada orang katanya hijrah, tapi nggak ada yang ditinggalkan pun, dia masih ragu meninggalkan yang diharamkan, berarti belum hijrah. Nah ini. Yang kedua, setelah meninggalkan ngapain, kemana habis itu? Berarti ada tempat yang dituju. Contoh gini, kalau kita umpamakan kita mau hijrah, mau pindah dari Takengon ke Banda Aceh. Misal nih,
Ini sengaja saya sampaikan ilustrasi ini biar lebih paham tentang makna rukun kedua, harus ada tempat yang dituju, ya. Apa itu? Kalau kita misalnya orang Takengon ingin ke Banda Aceh, nah ini namanya hijrah, ya gitu. Berarti rukun hijrah apa? Kalau memang sudah rencana ingin berangkat ke Banda Aceh, rukun pertama tinggalkan Takengon, kemudian menuju Banda Aceh. Ada tempat dituju, Banda Aceh. Harus ada itu. Harus ada tempat yang dituju dari awal. Jangan habis dia tinggalkan aja ini. Aku mau tinggalkan Takengon hijrah. Mau kemana? Nggak tahu. Itu bahaya orang kayak gini nih. Orang yang macam seperti ini akan tersesat di jalan. Dan banyak hari ini orang sudah mau berhijrah, meninggalkan sesuatu, tapi nggak tahu habis itu kemana. Ini hati-hati. Betul, di perjalanan dia tersesat. Harus jelas. Kalau memang kita harus tinggalkan Takengon, ada kemudian tempat yang kita tuju. Dalam hal ini berarti Banda Aceh misalnya. Nah, ada orang katanya mau hijrah, ayolah berangkat. Ada orang gini, saya ingin ke Banda Aceh Pak Ustaz. Ya berangkat, tapi aku masih belum mau tinggalkan Takengon. Ya nilai lagi. Tadi yang pertama apa? Ada orang yang modelnya sudah ingin tinggalkan Takengon, tapi setelah itu mau kemana? Nggak jelas. Ini bahaya. Ada orang sudah ada tempat yang ingin dituju, yaitu saya ingin Banda Aceh. Ayo berangkat. Aku nggak mau tinggalkan Takengon. Bahaya juga. Paham maksud saya sekarang? Ya itu nggak cukup rukun orang ini. Berarti kalau memang ingin hijrah, tinggalkan Takengon dan tanamkan tujuan ke Banda Aceh. Harus ada itu. Oke, yang ketiga sekarang. Ada orang ini udah mau tinggalkan Takengon, dan kemudian sudah ada tempat yang ingin dituju, Banda Aceh. Kemudian rukun ketiga apa tadi? Rupanya dia nggak mau naik mobil, nggak mau naik pesawat, nggak mau melangkah, serba nggak mau. Ini nanti cerita doang dia. Karena harus ada proses aktif. Berarti Bismillah, mau naik apa saja Bismillah lah, pokoknya melangkah. Kalau Nabi bahkan jalan kaki gitu. Harus ada langkah-langkah. Kalau nggak diam di tempat sama aja, nggak sampai ke Banda Aceh. Katanya ingin tinggalkan Takengon, katanya ingin menuju Banda Aceh, tapi kenapa masih di Takengon udah lama-lama kayak gini, udah tua sampai tua masih di Takengon? Ada nggak orang kayak gitu? Ada. Aku mau hijrah, tapi nggak pernah mau mengikuti proses. Ini nggak akan berubah ini orang nih. Itu maksud saya. Nggak akan berubah gitu aja seumur hidup. Besok kita lihat kayak gitu, besoknya lagi kayak gitu juga masih. Kemarin kita lihat nggak sholat, besok masih nggak sholat. Kemarin kita lihat nggak jilbab, besok nggak jilbab sampai mati. Kenapa? Mulutnya cuma hijrah. Nah itu maksud saya. Katanya aku hijrah Pak Ustaz, aku ingin bisa baca Quran. Ayo belajar, kan gitu semestinya. Ini enggak, aku ingin bisa baca Quran tapi enggak mau belajar. Itulah orang yang ingin berangkat ke Banda Aceh, ingin meninggalkan Takengon tapi enggak ada usaha. Berarti enggak cukup rukun hijrahnya. Paham sekarang? Nah, ada orang modelnya kayak gini. Udah mau dia tinggalkan Takengon, udah ada tempat yang ingin dia tuju, yaitu Banda Aceh, dan dia sudah mau melangkah. Buktinya apa? Sudah naik mobil, ya, macam-macam. Udah ada yang naik mobil, ada yang naik motor, nah, ada yang dengan pesawat. Itu kan masalah proses. Ada yang cepat, ada yang lambat. Itu beda-beda orang kan. Nah, tapi ada yang keempatnya nggak tahu Banda Aceh di mana, nggak paham perjalanan dia. Memang saya ingin tinggalkan Takengon ini, dan kendaraan sudah punya. Aku ingin berangkat nih. Dan tujuannya memang ke Banda Aceh, tapi asal berangkat terus. Yuk berangkat, Bismillah. Mentok di Biren, ada bundaran. Ini kiri, kanan, depan atau kemana nih? Karena dari awal nggak paham aturan perjalanan, nggak ngerti, nggak ada panduan. Hijrah terus, tapi pedoman hijrahnya nggak ada. Berarti hubungannya ke Islam di apa? Al-Quran dan Sunnah. Itulah pedoman hijrah kita. Nah, ada orang berangkat ke Banda Aceh kayak tadi, udah betul-betul memang dia tinggalkan Takengon. Buktinya apa? Sudah naik mobil, udah sampai ke Tritit, udah berangkat. Berangkat. Sampailah ke Biren. Ada bundaran di tengah itu, betul. Bagi yang lewat sana, lewat KKA boleh juga lah. Bagi yang lewat KKA, simpang 3. Ini kanan,
ke Banda Aceh atau ke kiri? Kalau ke kiri sebenarnya ke Banda Aceh kan? Kalau kanan Medan. Tapi dia nggak ngerti bab itu, asal berangkat. Teman berangkatnya pun sama modelnya, nggak ngerti. Alah, pokoknya kanan aja, karena kanan lebih bagus katanya. Makin main perasaan, nggak boleh agama main perasaan, nggak boleh kayaknya, harus jelas ini dalilnya, betul? Dalil apa arti dalil? Apa arti dalil? Kan sering kita istilahkan dalil. Dalilun dalam bahasa Arab, hadza dalilun annahu qad maridha. Sayakunu dalilun. Dalil itu artinya petunjuk. Alamat. Harus tahu alamat. Kemudian harus tahu dalil. Dalil itu adalah tanda. Dalil itu adalah bukti. Dalil itu artinya adalah petunjuk. Nah, dia nggak berdalil orangnya, asal berangkat dan main perasaan. Kayaknya jalan kanan lebih bagus. Beloklah dia ke kanan. Santai kali ya. Udah sampai ke Tamiang. Nggak sampai Medan. Nggak sampai Banda Aceh. Orang yang seperti ini kalau sadarnya sampai ke Tamiang, baru sadar, oh rupanya Banda Aceh belok kiri waktu itu. Capek nggak ini? Capek. Inilah ada orang telat hijrahnya. Capek kali, harus belajar Quran dari nol lagi, harus ini. Capek. Udah lelah, udah muntah-muntah orang dalam perjalanan, mobilnya udah mogok-mogok, mungkin minyaknya udah mulai habis. Nah, hati-hati, maka jangan salah-salah hijrah. Kalau telat hijrah, kita capek dengan sendirian nanti. Walaupun kita harus balik, tapi udah capek kita. Ini hati-hati. Jangan salah. Berarti harus ada petunjuk. Apa petunjuk kita? Kalau kita mau hijrah, harus ada aturan dalam hijrah kita. Pakailah Al-Quran dan Sunnah sebagai peta untuk menuju tempat yang kita tuju. Itu kan. Taraktu fikum amraini, kata Nabi. Aku tinggalkan kepada kalian. Ini Rasulullah sampaikan sebelum wafat. Jadi aku wasiatkan kepada kalian dengan aku tinggalkan dua perkara. Apabila kalian memegang dua perkara ini, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Al-Quran wa Sunnah. Ya ini. Nah, kemudian model yang seterusnya. Ilustrasi lagi. Ada orang yang sudah mau meninggalkan Takengon, mantap. Ada tempat yang dituju juga udah mantap, Banda Aceh. Dan dia sudah buktikan udah melangkah, mengikuti proses naik mobil ya. Udah, kemudian apalagi? Dan dia punya peta, dia punya aturan ataupun semacam ya gambaran perjalanannya kayak mana jalurnya udah paham dia. Namun sendirian berangkatnya. Sendirian. Apa yang terjadi? Walaupun dia betul-betul sudah tinggalkan Takengon, walaupun dia betul-betul sudah punya tempat yang ingin dituju, walaupun benar-benar memang dia sudah melangkah dan dia betul-betul sudah paham aturan perjalanan dan juga peta perjalanan, dia paham betul Banda Aceh kemana. Udah tahu dia bahwa sampai di Biru nanti belok kiri, habis belok kiri nanti jumpa PD Jaya dulu, habis PD Jaya nanti jumpa Aceh Besar, habis Aceh Besar baru Banda Aceh. Kayak gitu, udah paham bab itu dia. Namun berangkat sendiri bisa. Khawatir orang yang berangkat sendiri ini akan terjadi apa-apa di jalan sehingga nggak istiqomah dengan hijrahnya, nggak sampai lagi, digoda. Aduh, capek kali, hujan lagi, banyak hujan, ada batu-batu besar, ada lubang-lubang jalan ini, kemudian ada gelapnya kok malam hari lagi, jumpa malam lagi, kemudian ada pening-peningnya lagi, dan alah capek kali lah. Ada kayak gitu orang, nggak jadilah berangkat. Futur dia, bahasa lainnya, bosan dalam perjalanan, nggak ada yang mengingatkan, ngantuk, tabrak, nggak mengingatkan. Ini bahaya berangkat sendiri. Apalagi nanti ada tantangan, maksud saya, betul. Dalam hijrah itu berarti akan ada tantangan-tantangan, akan banyak cobaan dalam hijrah ini. Nah, ketika kita sendiri, itu biasanya dia akan mundur dengan hijrah. Tapi kalau kita berangkat dengan teman-teman kita, insya Allah kita akan kokoh. Ketika ngantuk, ya jangan ngantuk. Kalau ada yang sakit perut, dikasih minyak kayu putih oleh teman kita. Saling membantu jadinya. Udah mulai bosan, ada orang yang menghibur. Sehingga perjalanan kita dengan yang melelahkan tadi tetap kita lalui dengan nyaman. Karena apa? Ada yang mendukung gitu. Ini perjalanan yang bagus. Ini hati-hati, berarti rukunnya apa? Harus ada teman. Jangan berangkat sendiri. Walaupun padahal dia sudah mantap ya, udah mantap sangat padahal, udah mau tinggalkan Takengon, sudah mau melangkah, sudah ada tempat yang dituju dan dia ngerti Banda Aceh itu di mana. Namun cuma satu yang kurang sama dia, egois, eksklusif.
hijrahnya eksklusif sendiri di rumah aja. Orang kayak gini dibisik-bisik sama setan, dibikin nanti cobaan-cobaan oleh Allah. Ketika diuji dengan bermacam-macam cobaan, orang yang isi hijrah yang model kayak gini sering nggak istiqomah dengan hijrahnya. Oke, kemudian ada orang hijrahnya udah mau tinggalkan Takengon dan dia sudah mau melangkah mengikuti proses untuk menuju Banda Aceh yang ketiga. Kemudian dia punya teman, banyak lagi temannya, bagus-bagus lagi temannya. Kemudian dia ngerti perjalanan ke Banda Aceh itu bagaimana dan kemana itu, tahu arahnya. Namun dia sampai ke Banda Aceh tujuannya rupanya untuk ke Belang Padang main-main, untuk ke Lunga mandi-mandi, joget-joget di pinggir pantai. Nah berarti udah salah tujuan. Nah, ada hijrah juga salah tujuan. Macam-macam tujuan, macam-macam. Maka hijrah itu harus niatnya betul. Ada yang tujuan hijrah biar dapat jodoh, misalnya di tempat hijrah. Ada orang yang dia hijrah untuk dikatakan dia orang soleh, misalnya untuk dipuji-puji orang tujuannya. Intinya jangan salah tujuan, harus karena Allah. Itulah rukun dari hijrah. Rukun hijrah itu. Nah kemudian kita coba sampaikan kenapa ada orang yang tidak istiqomah dengan hijrahnya atau hijrah gagal. Nah itu sebenarnya udah kita jelaskan, betul? Dengan apa yang kami telah jelaskan tadi itu sudah termasuk di dalamnya langsung itu. Kenapa bisa gagal hijrah? Pertama, masih ragu meninggalkan. Ini gagal hijrahnya. Masih ragu-ragu. Dia ingin ke Banda Aceh tapi masih setengah hati ataupun masih belum ikhlas meninggalkan Takengon. Orang kayak gini biasanya sulit hijrahnya. Ini kenapa gagal hijrah, niatnya enggak kokoh. Kemudian kenapa gagal hijrah? Kenapa? Dia berangkat sendiri, nggak ada teman soleh. Harus ada teman-teman, harus ada lingkungan, harus ada komunitas pas berangkat. Kayak orang umroh sendiri, berangkat umroh, nggak enak. Berangkat rombongan. Kenapa gagal hijrah? Karena dia tidak belajar aturan, tidak mempelajari arah perjalanan. Nggak pernah belajar agama, itu maksudnya. Di antara penyebab orang gagal dalam hijrah adalah setelah dia meninggalkan yang dia telah tinggalkan, kemudian dia tidak belajar agama. Banyak orang hari hijrah tapi nggak pernah belajar agama. Padahal di tempat belajar itulah dia akan istiqomah. Ya ini. Maka kalau ada hijrah katanya aku udah hijrah, tapi ada pernah belajar agama? Nggak pernah. Ini ragu kita dengan hijrahnya. Kalau ada teman kita bilang kayak gitu, kita tanyakan, kamu ada belajar nggak setelah hijrah? Kalau nggak belajar, mustahil dia istiqomah dengan hijrahnya. Keluarga kita, alhamdulillah keluargaku udah hijrah. Oke, ada nggak hidup dalam suasana kajian di rumah itu? Atau dia mendatangi majelis-majelis ilmu? Kalau nggak mungkin dia bisa istiqomah dengan hijrah. Nggak cukup rukun hijrahnya. Inilah yang nanti mengapa gagal hijrah. Kenapa? Dosisnya nggak ada, dosis agama. Ilmunya nggak dapat. Nah, ini biasa orang kayak gitu gagal hijrahnya. Apa penyebab gagal hijrah tadi lagi? Apa? Boleh apa? Tidak berusaha, betul. Nggak berusaha. Hanya sekedar keinginan saja, nggak ada usaha untuk hijrah. Usaha hijrah apa? Cari teman dulu, teman berangkat. Kemudian ayo kita pelajari aturan perjalanan dan arah perjalanan, pelajari Quran dan Sunnah, dipelajari. Nah itu. Dan banyak orang gagal dalam hijrahnya karena memang dari awal salah tujuan. Itu kenapa gagal hijrah. Biar jangan gagal, kayak gitu-gitu aja, diputar-putar aja. Dibalik-balik aja materinya. Biar istiqomah apa? Ayo ikhlaskan hati karena Allah. Berarti pondasi tauhid harus kuat. Kemudian teman-teman harus soleh. Kemudian harus belajar. Ini kiat-kiatnya.
Kemudian hijrahnya bareng, nggak boleh sendiri-sendiri biar istiqomah. Kemudian harus punya tujuan yang benar. Dan doa. Ada nggak dalam perjalanan dari Takengon ke Banda Aceh berdoa dulu? Kan berdoa, doa perjalanan. Nah, doa perjalanan ini kalau kita hubungkan ke kita berarti doa hijrah, biar kita istiqomah. Biar jangan kecelakaan. Allah selamatkan dalam perjalanan. Karena banyak orang dalam perjalanan hijrah ini nggak selamat, gagal tadi. Maka butuh memperbanyak doa dalam musafir ini. Karena doa musafir, insya Allah Allah dengar. Nah, kalau kita hubungkan ke dalam perjalanan hijrah ini, harus banyak-banyak berdoa tentang keistiqomahan. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma innana nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rabbi zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Apalagi doanya? Banyak sekali doa-doa biar kita bisa istiqomah. Sehingga dengan kita berdoa, alhamdulillah selamat sampai tujuan. Itu sekilas tentang makna hijrah dan konsekuensi hijrah, rukun hijrah, dan apa penyebab gagalnya hijrah, dan apa kiat biar istiqomah dalam hijrah. Kita buka sesi tanya jawab. Ada yang bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada syarat lagi ya. Kalau kita umpamakan rukun istilah fikih ya. Biasa kalau udah rukun ada syarat. Nah, betul. Nah, teori rukun tadi itu teori dari saya sebenarnya. Nggak ada dalam buku, boleh baca buku, boleh baca dalam kitab-kitab, nggak ada. Itu sengaja yang lahir dalam, dan bahkan pada saat itu saya punya cita-cita untuk menulis tentang rukun hijrah ini menjadi satu buku gitu, dengan jabaran-jabarannya. Karena belum ada orang yang nulis ini dan belum ada dalam kitab-kitab manapun. Lahir lewat sebuah fikiran yang lahir ya, lewat sebuah renungan-renungan gitu. Syarat itu adalah kalau kita lihat ke hadis, ada satu cuma syaratnya. Dalam hadis disebutkan innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa wa man hajara ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man hajara ila dunya yusibuha aw imra'atin tunkihuha aw yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Itu berarti apa? Rukunnya harus betul-betul niat karena apa? Berarti syaratnya tauhid. Kalau kita ambil intisari dari hadis tadi itu, tauhid harus kuat. Karena orang yang tidak memiliki pondasi tauhid langsung hijrah. Nah, itulah tadi ternyata hijrah itu punya tantangan, punya cobaan-cobaan. Nah ini. Kenapa Rasulullah hijrah? Kenapa para sahabat mau hijrah? Ternyata kalau kita buka Al-Quran tentang hijrah, amanu mereka yang telah Allah uji iman mereka. Nah, coba buka Quran surat yang di dalamnya detail menjelaskan tentang hijrah di dalam Al-Quran. Surah An-Nisa. Coba kita buka dulu Quran surah An-Nisa ayat 97. Siapa mau membaca terjemahannya? Di dalam ayat ini langsung terjelaskan apa bahaya orang nggak mau hijrah. Ini ngeri ini ancamannya. Baca terjemahannya. Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi sendiri. Mereka para malaikat bertanya. Cukup. Dan lebih mengerti, kita potong-potong dengan kita berikan penjelasan. Ayat barusan dimukaddimah oleh Allah apa? Dan orang-orang, sekali lagi, sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat. Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat gara-gara menzolimi diri sendiri. Coba nih, fokus dulu. Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat gara-gara menzolimi diri sendiri. Dicabut nyawa oleh malaikat dalam keadaan dia menzolimi diri sendiri.
Ini apa maksud menzalimi diri sendiri? Ternyata ayat ini nanti kita akan dapati di ayat selanjutnya, ada pun sambungan ayat. Ayat ini berceritakan tentang orang yang tidak mau hijrah dari kota Mekah ke Madinah karena banyak mikir. Kayak mana ya Rasulullah kalau aku berangkat ke Madinah? Di sini tempat kelahiranku. Di sini aku masih punya orang tua. Kan gitu-gitu biasa orang berpikir. Aku sedang bekerja di sini. Tokoku aku udah besar bangun. Nah, di sini ada sawah, di sini ada ladangku, di sini ada pohon kurma yang aku tanam. Kayak mana engkau mengajak-ngajak kami untuk hijrah ke Madinah coba? Enggak masuk akal ya Rasulullah. Ini pekerjaan yang sangat berat ini. Maka orang yang hijrah itu luar biasa. Dalam Al-Quran dijelaskan. Betul-betul orang yang puncak iman yang luar biasa itu. Oke. Nah, tapi ada orang ternyata seperti tadi yang dia tidak mau hijrah. Nah, orang yang tidak mau hijrah ini dianggap menzolimi diri sendiri. Ini hati-hati. Kalau ada orang yang masih dia tidak mau hijrah, dia betah dengan keadaannya masih, nggak bisa baca Quran, nggak mau belajar, nggak jilbab, nggak mau pakai jilbab, betah dengan keadaan seperti itu sampai mati dia, maka dicabut nyawa dalam keadaan belum hijrah. Itu namanya dicabut nyawa dalam keadaan menzolimi diri sendiri. Apa makna menzolimi diri sendiri? Ternyata orang kalau nggak hijrah, jadi dia akan rela menyiksa diri di akhirat. Nggak sayang pada diri itu. Sambung. Mereka para malaikat bertanya. Nah, para malaikat bertanya. Kenapa bertanya? Kepada siapa yang ditanyakan ini? Malaikat bertanya kepada orang yang sedang dicabut nyawa oleh Allah, oleh malaikat. Sedang dicabut nyawa ditanya ke sana. Sambung. Bagaimana kamu ini? Bagaimana sih kamu ini? Pala malaikat. Mereka menjawab, kami orang-orang yang tertindas di bumi Mekah. Mereka para malaikat bertanya, bukankah bumi Allah itu luas? Bukankah bumi Allah itu luas? Kenapa kamu ya tetap betah di Mekah ini? Berangkat. Memang Mekah ini kita nggak nyaman lagi gitu kan? Makanya berangkat. Sambung. Sehingga kamu dapat berhijrah, berpindah-pindah di bumi itu. Kamu bisa berpindah-pindah di bumi Allah yang luas ini. Kenapa kamu betah tetap di Mekah ini? Gitu kata malaikat. Ini setelah dicabut nyawa. Karena orang yang dicabut nyawa ini menyesal maksudnya. Aduh, kenapa aku nggak hijrah dulu ya gitu. Sambung. Maka orang-orang itu tempatnya di neraka jahanam. Maka orang itu tempatnya di neraka jahanam. Sambung. Dan jahanam itu sebuah tempat kembali. Dan mereka akhirnya harus hijrah nggak, Adi? Harus berpindah nggak? Harus juga akhirnya berpindah, tapi tempatnya tujuannya bukan di surga, ke neraka masuknya. Ngeri. Akhirnya harus pindah juga, dipindahkan sama malaikat. Apa maksud dipindahkan malaikat? Dicabut nyawa oleh malaikat. Nah, ini sambung. Kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki ataupun perempuan, dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. Ya, ada pengecualian. Ada orang pada saat itu di zaman Rasulullah nggak bisa hijrah karena anak kecil. Anak kecil masih, dan mereka du'afa, nenek-nenek memang nggak sanggup jalan. Nah, ini sambung. Maka mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya. Mudah-mudahan itu pun. Mudah-mudahan Allah memaafkan mereka. Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Kemudian? Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah. Nah, baru kalimat ini. Maka barang siapa yang berhijrah, ada dipakai karena apa? Di jalan Allah. Apa maknanya? Harus ikhlas. Barang siapa yang berhijrah karena Allah, berarti karena Allah di sini unsur syarat. Apa itu? Niatnya harus benar. Dari itulah saya bikin grupnya Hijrah Ilallah. Dari itu inspirasi saya. Banyak ibu-ibu mungkin nggak tahu itu, karena grup itu grup khusus ibu-ibu pengajian. Saya namakan grup itu dengan grup Hijrah Ilallah. Bukan hijrah saja, pakai ilallah, karena ada hijrah macam-macam tujuan. Maka saya bikin al-hijratu ilallah. Kenapa kumpulan ibu-ibu, emak-emak dalam grup itu adalah kumpulan-kumpulan emak-emak yang ingin berhijrah karena Allah. Itu filosofi kenapa saya bikin grup WA, grup Hijrah Ilallah. Tapi ibu-ibu, yang belum ibu-ibu boleh. Boleh juga, nggak apa. Nah, nanti kalau kalian punya HP, masuk aja ke grup WA Hijrah Ilallah. Sambung. Niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Nah, Allah katakan kalau udah hijrah, Allah jamin rezeki yang banyak. Berarti ini apa? Langsung berbicara buah dari hijrah. Betul nggak Rasulullah ketika udah pindah ke Madinah mendapatkan rezeki yang banyak? Iya, Rasulullah jadi presiden, jadi merdeka. Rasulullah bisa leluasa mengamalkan syariat Islam. Rasulullah jadi
orang yang sangat luar biasa lah segi ekonomi. Para sahabat juga yang sebelumnya miskin-miskin jadi kaya. Ya itu sejarah. Kemudian barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang keluar dari rumah, ada yang dari rumah, ada yang dari Toa, ada yang dari Pegasing, ada yang dari Payailang. Pokoknya keluar dari rumah tadi pagi kan? Dari Langkola, ada dari Pasar Pagi, ada dari mana aja nih? Dari macam-macam tadi. Ada yang dari jauh, Lukuk Badak. Ada yang mana lagi nih? Banyak. Nah, barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk hijrah, nah maka kita harus ada tujuan untuk hijrah. Kayak gini apa? Tujuan untuk mengistiqomahkan hijrah. Pindah dari rumah ke tempat pengajian. Itu hijrah juga artinya. Sambung. Apa Allah kasih pahalanya? Kemudian kematian menimpanya sebelum sampai tempat yang dituju. Pas dari rumah dia dengan tujuan berangkat karena hijrah karena Allah, pas ingin berangkat dalam perjalanan meninggal dunia. Meninggal dunia pas di dalam perjalanan ketabrak, mungkin dia sak nafas atau bukan ketabrak, sak nafas meninggal dia. Udah, apa yang Allah kabarkan kepada kita kemudian? Maka sesungguhnya pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Maka Allah telah tetapkan pahala di sisi Allah walaupun dia belum sampai ke tempat pengajian karena sudah duluan meninggal. Oke? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita gara-gara hijrah ini. Karena orang hijrah sudah dibersihkan semua dari dosa. Hijrah itu apa? Bahasa lainnya adalah taubat. Kan orang hijrah hakikatnya udah orang yang ingin bertobat kan? Ya, hijrah itu adalah orang yang ingin bertobat menuju lebih baik. Allah ampuni kemudian. Sambung lagi. Dan apabila kamu berpergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengkasar salat. Itu udah bab lain. Bab mengkasar salat kalau lagi safar. Jadi Allah pun atur kita bagaimana kalau ke perjalanan. Karena Rasulullah kan bingung juga. Ya Rasulullah, kami ini hijrah ke Madinah, tapi bagaimana salat kami nanti ini? Maka Allah mudahkan biar jangan capek kamu dalam perjalanan. Salat pun Allah ringankan juga. Maka dalam perjalanan harus salat kasar. Jangan sok kita akan masjid banyak. Nah, Allah udah bilang kayak gitu, amalkan. Ada orang kadang nyeleneh, malas sekali kok salat kamu diringkas-ringkas. Itu memang fikih salat untuk musafir kayak gitu. Maka Nabi mengatakan apa? Allah saja udah ringankan, hargailah, kata Rasulullah itu. Alaikum bi rukhsatillah. Apa kata Nabi? Kalau Allah telah memudahkan, jangan kamu bikin susah sendiri. Pemilih agama aja itu kan. Pemilih agama, Allah itu sendiri mengatakan kalau kamu musafir, kasarkan salatmu. Enggak mau kasar, apa kata Nabi? Berarti dia seakan-akan tidak menghargai apa yang telah Allah ringankan. Bukan masalah malas nggak malas, bukan masalah malas atau bukan malasnya. Memang seperti itu aturan musafir. Allah udah mudahkan untuk ringkas. Kita banyak kali tangkisannya, kan banyak masjid bisa singgah, gitu kan? Enggak, tetap ringkas lebih utama. Kasar namanya. Dijamak lagi, udah dijamak dikasar lagi. Siap sampai di situ aja. Itu ayat tentang hijrah. Ya. Berarti tujuan harus karena Allah. Kalau udah tujuan karena Allah, yang berarti kalau kita hubungkan ke ayat tadi, kalau memang dari awal tujuan karena Allah dan tempat dituju pun sudah ada, walaupun nanti tidak sampai ke tempat yang dituju, meninggal di perjalanan, dia tetap akan dihitung muhajir. Dia tetap akan dianggap orang yang sedang berhijrah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh seseorang ikhwan pindah rumah dari suatu wilayah ke wilayah lain guna untuk belajar agama, akan tetapi ikhwan tersebut sendirian? Nah, bukan ikhwan ya, ikhwan pakai kha. Kemudian ini hanya sekedar ilustrasi yang tadi berangkat sendiri. Pada hakikatnya kan dia sama-sama sebenarnya. Dukungan orang tua dan sebagainya. Ya. Belajar sampai ke tempat agama dia sendiri atau rame-rame belajar? Kan banyak kan? Nah, banyak itu berarti kumpulan orang yang sedang hijrah gitu. Jadi orang yang sedang hijrah semuanya. Kayak kita ini yang sedang ini adalah rombongan hijrah. Kita belum sampai ke tujuan nih. Maaf, seandainya saya umpamakan bahwa ini perpindahan Rasulullah dari kota Mekah ke Madinah dengan rukun-rukun yang telah jelaskan, kita sekarang kalau memang umpamanya sedang hijrah, kita sudah sampai belum ke Madinahnya ini? Maaf, saya pun belum sampai ke Madinah. Kita belum sampai ke Madinah ini. Kita masih dalam proses perjalanannya ini. Yang nama proses perjalanan capek nggak?
capek, banyak cobaan. Banyak sekali cobaan. Apakah cobaan itu datang dari diri sendiri, yaitu berupa mual-mual, muntah-muntah dalam perjalanan, ataupun memang lingkungan, cobaan. Ini hati-hati. Saya bahkan belum sampai ke tujuan. Lagi proses nih. Lagi proses semua kita. Nah ini. Maka saya nggak mau berangkat sendiri. Saya ngajak ini kan ada tiap hari Sabtu, tiap hari Ahad ada kajian. Itu saya sedang ngajak orang untuk sama-sama berangkat hijrah. Nah, gitu. Bukan tujuan untuk ngikut saya. Kita pun lagi ngajak orang untuk sama-sama saya berangkat ke surga. Itu intinya. Kita sedang berangkat nih. Makanya saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya dari pertanyaan ini sebenarnya dia tidak berangkat sendiri si ikhwan ini. Dia tetap sedang berangkat. Dia bukan berangkat tapi sedang mencari rombongan berangkat. Jadi orang kalau udah ingin belajar agama ke sebuah pondok pesantren, berarti dia sedang bergabung dengan kelompok kafilah atau kafilah yang sedang ingin berhijrah. Sedangkan belajar itu sendiri bukan tujuan hijrah. Ini hati-hati. Seakan-akan kan kalau pertanyaan seperti ini, ada orang yang ingin belajar agama, kemudian tempat belajar agama itu dianggap tempat tujuan hijrah, bukan. Tempat belajar agama itu bagaikan mobil. Ini markas Al-Ghuraba ini mobilnya. Bukan tujuan. Orang yang kita ajak ini bukan untuk pergi ke Al-Ghuraba. Kita ingin pergi ke surga lewat mobil Al-Ghuraba, gitu maksudnya. Jadi orang kalau si ikhwan ini ingin belajar agama di sini atau di mana saja, dia bukan ingin hijrah ke tempat, dia bukan ingin menuju ke tempat hijrah. Dia sedang menuju ke rombongan. Dia sedang ingin melangkah mencari rombongan kafilah tadi yang sedang ingin berangkat hijrah. Mobilnya Al-Ghuraba namanya. Ada mobil lain-lain lah, banyak mobil kan? Nggak apa-apa. Yang penting mobil itu supirnya mantap, nggak sesat, ya. Dia paham nyetir, dia paham aturan perjalanan. Ada mobil banyak tapi nggak ngerti perjalanan. Ini bahaya juga. Hati-hati naik mobil. Itu yang saya maksud tadi apa? Hijrah gagal. Gagal hijrah. Supirnya nggak jelas, mabuk, SIM-nya nggak ada, legalitasnya nggak ada, SIM nggak ada, STNK mobil nggak ada, perjalanan dia nggak ngerti, asal berangkat. Nah ini banyak yang kayak gini. Maka hati-hati. Kan? Jadi sekali lagi kita pertegaskan, Al-Ghuraba ini adalah mobilnya ini. Siapa yang mau numpang? Bismillah. Nggak kita paksa-paksa kan? Nggak bisa dipaksa orang. Kalau mau berangkat, alhamdulillah. Nyaman nggak? Nah, kalau memang yang merasa nyaman, ayo berangkat sama-sama. Kita hidupin asli dalam perjalanan. Nggak boleh pakai musik perjalanan kita, kan? Perjalanan kita insya Allah dipandu oleh sopir-sopir yang bagus-bagus insya Allah. Kemudian dalam mobil pun, alhamdulillah penumpang-penumpangnya mantap-mantap. Insya Allah. Ya, ini ya. Nah jadi kita berarti kesimpulannya sedang berada dalam perjalanan. Kita sedang dalam perjalanan dan dalam sebuah mobil. Nah ini. Nah yang lain. Waalaikumsalam. Kami ingin hijrah, tapi bagaimana solusinya? Apakah kami harus keluar meninggalkan kampung kami? Karena di kampung kami hanya kami yang berhijrah mengenal sunnah. Kami gak punya teman. Kalau kami harus tinggalkan kampung kami, tentunya butuh modal, Ustaz. Ya harus tinggalkan. Kalau kita sedang tinggal di tempat yang mengganggu agama kita, ini syaratnya ya. Syarat kita kapan kita tinggalkan suatu tempat demi hijrah, kalau kita anggap tempat kita tinggal itu mengganggu kenyamanan kita beragama. Karena itu tujuan hakikat dari hijrah Nabi dari kota Mekah ke Madinah. Terganggu cara beragama Nabi. Nggak nyaman Nabi beragama di Mekah, diusir-usir, dicaci, dibunuh bahkan para sahabat sampai kayak gitu ya Pak. Nah kita juga kayak gitu. Walaupun nggak dibunuh fisik kita, dibunuh batin kita. Perasaan kita dibunuh oleh tetangga, dibilang kita sesat, macam-macam tuduhan hari ini. Teroris, kamu ini udah aneh, lain sebagainya. Itu juga bahaya pada pembunuhan tapi mental yang dibunuh. Maka kalau sudah sampai nggak tahan kita menghadapi pembunuhan itu, penyiksaan batin. Kalau sahabat disiksa fisiknya bahkan. Kalau kita mungkin tidak disiksa fisik kita, namun batin kita disiksa, dan itu sudah dianggap juga penyiksaan, pembunuhan. Kemudian kita nggak ngajak orang baik, kita yang sedang baik juga nggak nyaman. Kan ada kondisi kayak gitu. Contoh di zaman Rasulullah belum awal-awalnya nggak ngajak-ngajak orang masuk Islam. Baru Rasul dan sahabat masih sembunyi-sembunyi, itu pun nggak boleh.
Nah, kalau sudah seperti itu, maka hukum hijrah wajib. Saya ulangi, hukum hijrah wajib. Apapun resikonya, nggak usah banyak mikir. Nabi aja nggak banyak mikir. Seandainya kita di zaman Rasulullah, mungkin entah ikut Rasul, entah tinggal di Mekah kita. Maaf ini, seandainya kita ini di kondisi zaman Rasulullah, kita di Mekah ini, kita udah ada kebun kurma, rumah udah bagus kita bangun. Nah, disitulah tempat lahir kita. Kata Rasulullah, ayo hijrah. Jangan bayangkan kita akan ikut Rasul, belum tentu. Naudzubillah. Kebayang ya memang seandainya ya. Mungkin kita nggak mau hijrah juga. Nah, kayak gini nih, mikir nih, kayak mana nih gitu kan? Dan apa modalnya coba? Dan banyak alhamdulillah setelah itu orang mengambil konsekuensi apapun, insya Allah malah Allah kasih kebahagiaan setelah dia hijrah. Apa yang dilakukan? Ada teman-teman kita, dia jual rumah. Dia jual rumah karena nggak nyaman lagi tinggal di rumah itu. Karena apa? Ternyata ada yang lain yang difikirkan. Dan inilah bahagia daripada hijrah. Apa itu? Kenapa dia harus hijrah? Karena dia tidak mau kalau sempat meninggal di kampung itu dimandikan oleh orang-orang yang tidak benar. Sampai ke situ cara berpikirnya. Nggak mau kemudian jenazahnya disolatkan oleh orang-orang bid'ah. Kemudian dia nggak mau bahkan waktu sakit didampingi oleh orang-orang yang bukan orang soleh. Banyak hal yang dipertimbangkan. Kemudian kenapa dia harus hijrah? Aku nggak mau nanti anakku bertetangga dengan orang-orang nggak bagus. Jadi banyak pertimbangan yang positif-positif. Sehingga dia tinggalkan dengan cara menjual rumah itu, dia beli rumah yang dekat-dekat dengan komunitas-komunitas yang baik. Itu insya Allah akan berikan banyak kebaikan. Maka istilahnya apa? Dan ini hadis sebenarnya, tinggalkan sesuatu karena Allah. Tinggalkan, bukan ninggalin Allah karena sesuatu. Tinggalkan sesuatu karena Allah kemudian akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Itu hadis. Nah, jadi kebayang cuman susah. Nabi juga kayak gitu. Pas dalam awal-awal memang agak berat memang. Tapi kapan baru terhibur? Waktu sudah sampai ke Madinah. Kenapa nggak dari dulu kita ke Madinah? Nah, baru keluar bahasa seperti itu. Allah akan berikan nikmat setelah itu. Nah, ingat, di antara motivasi Rasul termotivasi hijrah ke kota Madinah, tahu apa rahasianya? Allah memberi hiburan kepada Rasulullah. Apa itu? Biar kokoh dia, biar memang lempang perjalanannya, Allah turunkan ayat, Inna fatahna laka fatham mubina. Allah turunkan ayat itu. Hei Nabi Muhammad, kamu nggak usah bersedih meninggalkan kota Mekah ini. Aku paham betul lah, kamu memang ini tempat kelahiranmu. Di sini ada kubur ayah ibumu. Kemudian di sini tempat kamu berjualan dulu. Di sini kamu punya rumah lain sebagainya. Allah tahu nggak tentang Nabi Muhammad itu? Tahu lah pasti. Kenapa Rasulullah juga diperintahkan hijrah ke Madinah? Kemudian Allah katakan apa? Sesungguhnya inna fatahna laka fatham mubina. Kami suatu saat ya Rasulullah akan membukakan kemerdekaan untuk kota Mekah ini. Suatu saat kamu akan menaklukkan kembali, kamu akan melakukan pembebasan, memerdekakan kota Mekah ini. Namun bukan saat ini. Kamu mundur dulu satu langkah ke Madinah. Insya Allah suatu saat kamu akan kembali ke Mekah ini. Betul nggak? Jadi ayat ini ayat tentang peristiwa kan gitu. Namun duluan turunnya ayat pada peristiwa. Inilah satu mukjizat Al-Qur'an. Di antara salah satu bukti mukjizat Al-Qur'an adalah terkadang Al-Qur'an itu duluan diceritakan tentang peristiwa. Peristiwanya belum terjadi. Maka ayat tentang Fathul Mekah, kemerdekaan kota Mekah, itu duluan turun akan terjadi kemerdekaan di Mekah. Duluan turun ayatnya. Peristiwa belum terjadi. Kapan baru terjadi ayat ini? Kapan ayat ini baru terjadi peristiwanya? Setelah turun 10 tahun kemudian. Ketika Rasulullah sudah di Madinah, ternyata betul Rasulullah kembali ke Mekah untuk melakukan Fathul Mekah. Turunlah ayat Quran, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Jadi kita tinggal ke kampung tadi bukan untuk meninggalkan selamanya. Itu kalau bisa tujuannya. Tinggalkan dulu sementara untuk pergi ke suatu tempat, mengokohkan iman, mengokohkan pasukan, kemudian nanti kita kembali lagi berdakwah di kampung itu. Itu salah satu misi Nabi. Walaupun bukan kita mungkin yang berdakwah, ada orang-orang lain. Dan intinya apa? Allah mengatakan hijrah di sisi yang lain punya makna yukhrijun nas minadh dhulumati ilan nur. Itu konsep hijrah. Kalau ingin hijrah, keluar dulu dari kubangan tahu ya?
Pernah nggak lihat kerbau berkubang? Ya, itulah kubang namanya. Tempat jorok kali itu. Kayak paya gitu. Kayak lubang tempat yang di situ banyak pacatnya, ada lintahnya. Jorok lah. Tapi itulah tempat berkubang yang paling nyaman bagi kerbau. Nah, kita kalau ingin bersih, maka apa harus kita lakukan? Kayak ini. Saya ingin bersih, Pak Ustadz. Saya ingin mandi biar bersih. Tapi saya nggak mau mandi di tempat lain kecuali di kubangan ini tetap. Tolong kasih saya sabun. Kasih saya air. Apa kejadian? Sama aja. Habis sabun berbatang-batang, berbotol-botol, tetap dia masih kotor. Kenapa? Dia ingin bersih tapi tinggal dalam kubangan itu masih. Bagaimana cara bersih? Gak usah bicara mandi dulu. Bukan masalah sabun apa yang kamu pakai. Bukan. Kamu keluar dulu dari kubangan itu. Itu solusi pertama. Baru sampai ke kamar mandi. Gak perlu pakai sabun pun, insya Allah dengan air putih biasa pun, insya Allah kamu akan bersih. Dan kamu akan tahu nikmat bersih nanti. Oh, rupanya nyaman bersih itu, gak berkuris, gak berkurap, ganteng rupanya saya ya. Gitu baru tahu. Kapan baru tahu? Ketika udah mandi. Ini enggak. Dia ingin mandi, ingin bersih, tapi tetap dalam kubangan. Inilah enggak hijrah namanya. Makanya konsep hijrah tinggalkan dulu. Paham tadi? Kembali ke teori hijrah, tinggalkan kubangan menuju, kalau dalam Al-Qur'an apa? Yukhrijun nas minadz-dzulumat. Tinggalkan dulu kezulumat, kegelapan menuju ke cahaya Al-Qur'an. Ya, insya Allah setelah itu akan membuat kita nyaman. Nah, jadi kalau ini dilakukan, insya Allah Allah akan ridhoi, Allah akan berkahi dunia akhiratnya. Modalnya sebenarnya, kalau kita hubungkan ke pertanyaan ini, siapa lebih berat hijrah kita dengan hijrah Nabi? Hijrah Nabi. Hijrah Nabi dan para sahabat maksud saya, bukan Nabi saja, hijrah Nabi dan para sahabat. Kita belum apa-apa. Kita pun kalau hijrah kemana coba? Nabi hijrah jalan kaki ke kota Mekah, nggak ada saudara. Ada saudara Rasulullah Madinah, belum ada saudara. Mau ngapain nggak ngerti, pokoknya asal berangkat. Dan harta yang ditinggalkan oleh Nabi dan para sahabat seperti kita masih rumah dan masih bisa dijual. Rasulullah bukan dijual, dirampas hartanya. Coba, Rasulullah diambil hartanya. Kita nggak rampas, nggak ada orang kampung kita nggak ngerampas harta kita. Enggak, bisa masih kita jual ke siapa? Ya, dan hijrah kita pun mungkin dari kemana coba? Berapa kilometer cuman pindahnya? Ya, dalam perjalanan pun insya Allah masih banyak orang jualan itu. Hijrah Nabi coba. Dan gak ada yang intai. Nabi hijrah dalam keadaan diintai-intai. Kalau kedapatan dibunuh, kita siapa yang bunuh? Berarti kita belum apa-apa ini. Kok seakan-akan berat kali? Iman kita yang lemah, fikiran kita yang melemahkan kita. Sebenarnya kita belum apa-apa kalau kita mau hijrah. Kalau kita bandingkan Rasul dengan sahabat, belum ada apa-apanya. Waalaikumsalam. Ustaz, apabila seseorang sudah hijrah, namun di tengah perjalanan tiba-tiba orang itu bermaksiat lagi, tapi tobat lagi, maksiat lagi, tapi tobat lagi, apakah hijrahnya diterima? Diterima oleh Allah. Ya, dan itu terjadi sama sahabat. Bahkan bukan maksiat sahabat, murtad langsung. Itu kisah sahabat Nabi murtad dalam perjalanan hijrah, bukan sekedar bermaksiat. Ada yang murtad nggak kembali bertobat, ada yang murtad kembali bertobat. Dan salah satu sahabat Nabi gara-gara hijrah malah murtad. Coba, gara-gara hijrah bukan malah dia dapat Islam dalam hijrah, tapi murtad. Siapa itu? Ubaidillah. Ya. Jadi sahabat Nabi yang bernama Ubaidillah ini, istrinya Ummu Habibah. Pernah dengar Ummu Habibah? Jadi Ummu Habibah punya suami namanya Ubaidillah. Hijrah kemana? Ke Habasyah. Sampai ke Habasyah murtad. Maka gara-gara Ummu Habibah ini punya suami yang murtad, dan ternyata ketika Ubaidillah mengajak istrinya Ummu Habibah untuk murtad sama-sama, nggak mau. Dia tetap mempertahankan iman, dia membela Rasulullah. Ketika Rasulullah dengar berita ini, oh ini perempuan luar biasa, maka Rasulullah jatuh cinta ke Ummu Habibah, sehingga Ummu Habibah jadi istri Rasulullah.
Itu bayarannya. Bayaran gara-gara meninggalkan suami karena Allah, ganti dengan suami yang lebih bagus, Rasulullah. Siapa namanya? Ummu Habibah. Apakah murtad kemudian tobat kembali masuk Islam? Enggak. Nah, itu satu cerita. Ada cerita yang lain, tobat setelah Rasulullah wafat. Murtad setelah Rasulullah wafat, masuk Islam lah, masuk Islam lagi. Ada cerita sahabat seperti itu. Jadi bukan nggak apa-apa. Kalau memang seperti itu kejadiannya, setelah hijrah maksiat, habis hijrah maksiat lagi, tobat lagi, itu nggak boleh. Dan itu yang diinginkan oleh Allah apa? Yang diinginkan oleh Allah adalah bagaimana akhir dari hidupnya. Karena itu tobat maksiat lagi. Nah, itu bahaya pada proses perjalanan untuk menuju ke sebuah tempat. Itu proses masih. Yang intinya apa? Bagaimanapun keadaan masa hijrahnya, akhirnya sampai dia ke Banda Aceh enggak? Itu intinya. Pasti kan ada tantangan kan? Kita perjalanan ini muntah, pening, punya rasa malas ibadah, pas dalam perjalanan capek dan sebagainya. Maka perlu teman mengingatkan kita. Gitu. Itu juga diantara tantangan-tantangan yang saya maksud dalam perjalanan ke Banda Aceh. Ada berliku-liku jalannya, ada hujan, kadang jumpa hujan, jumpa malam juga, ada lubang-lubang. Itu lubang-lubang itulah maksud saya masih. Nah, sekarang orang kalau ingin ke Banda Aceh, jalannya berlubang-lubang. Sekali-kali jatuh nggak ke lubang itu? Jatuh juga. Jatuh. Yang jangan jatuh apa? Ke jurangnya. Itu kalau udah ke jurang, maksiatnya tiba besar, itu mati dalam jurang. Kalau masih lubang-lubang biasa, kejatuh sekali, astagfirullah langsung. Atau la ilaha illallah, sadar kayak gitu. Karena terkadang lubang itu untuk melahirkan istighfar. Terkadang lubang itu terkadang efek dari ada lubang dan kita terjerumus dalam lubang untuk kemudian lahir la ilaha illallah. Betul. Orang kalau udah santai, kurang zikir. Tapi coba kalau udah hujan, ada kilatnya, ada lubang, Allahu Akbar. Itu ternyata maksiat itu melahirkan istighfar. Maka kata Ibnu Qayyim apa? Kata Ibnu Qayyim, dosa itu terkadang pemanis munajatmu. Maksiat yang pernah kamu lakukan itu untuk memaniskan munajatmu. Orang kalau udah pernah bermaksiat kemudian tobat, nikmat sekali tobatnya dan nikmat sekali istighfarnya. Beda dengan yang nggak pernah masuk lubang. Dia santai. Tapi sekali jatuh ke jurang, nah ini bahaya. Paham maksud saya? Pasti memang dalam perjalanan hijrah ini ada lubang-lubangnya. Kadang kita jatuh ke lubang itu, nggak apa-apa. Kita tetap istiqomah, masuk lagi ke jalan yang benar. Yang paling penting adalah bagaimana nanti akhir dari perjalanan kita. Sampaikah ke Banda Aceh? Itu tadi. Kalau udah sampai, itulah yang intinya. Yang jangan apa, lubang demi lubang kita jatuh, terpuruk, nggak sampai ke Banda Aceh. Maksudnya apa? Mati dalam keadaan maksiat. Itu jangan. Kalau maksiat kemudian tobat, maksiat, tobat, itu memang manusia kayak gitu dia. Seperti itu memang manusia kadang-kadang ya. Banyaknya kayak gitu. Ya. Mudah-mudahan banyak manfaat ya, ilmu pengetahuan yang didapatkan. Lebih kurang kami mohon maaf. Kita padai dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.